Halo, 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 ha. Kembali lagi bersama saya, Media Service AC Tangerang. Di awal perjumpaan ini saya ucapkan selamat datang kembali lagi bersama saya, Media Service AC Tangerang, dan saya doakan dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam hormat buat para rekan-rekan teknisi dimanapun rekan-rekan berada, se-Jabodetabek, se-Indonesia, dan mancanegara yang menyaksikan video ini. Adapun beberapa yang saya sampaikan bukan untuk menggurui, hanya membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami dan saya mengerti, dan itu menjadi pengalaman saya di dunia AC selama ini. Baik, pada kesempatan kali ini apa aja sih yang ingin saya sampaikan? Nah, ini dia tentang perbedaan AC. Masih di seputaran 3 jenis AC split. Nah, umumnya AC itu ada 3. Di antaranya yang pertama AC standar, ada AC low watt, dan inverter. Ini sama-sama saya tulis 1 PK ya. Di sini 1 PK, 1 PK, dan 1 PK. Tentunya dengan 3 jenis AC yang ada di pasaran, ada beberapa, bukan beberapa, pastinya ada perbedaan dari 3 jenis AC ini secara signifikan. Nah, untuk memudahkan pemahaman dimanapun Anda berada, ini yang belum tahu ya, dikasih paham aja bahasanya. Jadi ini, AC standar. Nah, kalau kita bicara AC standar, bahasa umumnya AC konvensional, ya AC standar itu ya. AC standar saya taruh, kita ambil pukul rata di 1 PK, low wattnya 1 PK, inverternya sama-sama 1 PK. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, ini dia. Simak terus. Nah, untuk AC standar, dia bekerja listriknya itu artinya dia stabil. Dari setar awal, mulai kita tekan remote on di mode cool, nah, temperatur berapapun itu, saat setar pertama, dia listriknya tertera, misalkan unit, contohnya produk shop, contohnya aja ya, kita ambil contohnya produk shop, tertera di nameplate unitnya itu 800 watt, ya, 800 watt. Jadi begitu kita setel on, mode on dari remote, setelah dari unit indoor mengirim strum, perintah kerja ke unit kompresor, maka konsumsi listrik yang dikonsumsi, ini dia, 800 watt. Nah, ini 9.000 ini untuk BTU ya, saya pukul rata BTU-nya itu kalau 1 PK umumnya di 9.000 BTU. Nah, nanti di video selanjutnya apa sih BTU nanti saya jelaskan. 800 watt ini untuk tarikan pertama. Jadi saat kita nyalakan AC, di temperatur misalkan kita setting di 24, di 20, di 17, 18, di 27. Berapapun temperatur yang kita inginkan, tetap dia startnya di 800 watt. Dan dia stabil, ya. Ini hanya simbol aliran listrik aja. Dia stabil terus di 800 watt ini. Dan saat nih, kembali lagi saya sedikit menyinggung BTU. Saat AC setengah PK misalkan dipasang di ruangan sesuai kapasitasnya, dan temperatur yang kita minta, taruhlah kita permintaan di remote kita tekan di 20 derajat. Setelah tercapai di 20 derajat, maka unit indoor akan memerintahkan kerja, terprogram memerintahkan kerja bahwa unit outdoor harus berhenti. Kenapa? Karena suhu ruangan tercapai. Nah, akhirnya si kompresor ini berhenti. Saat berhenti itu listriknya bukan 800, tapi dia turun hanya di 70 sampai 100 watt. Itu hanya untuk dikonsumsi untuk unit indoor saja. Artinya unit outdoor ini berhenti total ya. Jadi suplai listrik ke unit outdoor sama sekali tidak ada saat udara ruangan sudah tercapai. Saat temperatur naik, tadi contohnya berapa? Di 24 ya. Taruhlah 24 kita setting, udah tercapai di 24. Suhu naik di 25, 26, otomatis si indoor memerintahkan kerja lagi ke unit kompresor. Setar lagi, teng, ngirim strum ke unit kompresor. 800 watt lagi. Nah, itu ya, paham ya? Nah, itu cara kerja AC standar. Nah, AC standar ini digunakan untuk beberapa konsumen yang memiliki daya watt listrik di rumah
yang mencukupi. Artinya tidak begitu dinyalakan AC, tidak turun NCB-nya dan tidak berebutan dengan perangkat elektronik lainnya. Artinya untuk KWH yang aman ya, memiliki kapasitas KWH meter yang cukup untuk mengcover seluruh perangkat elektronik yang ada di rumah tersebut ataupun di gedung dimanapun itu berada. Nah, untuk yang kedua, 1 PK low watt sama di 9000 BTU. Ini wattnya di 600. Ini tidak bisa jadi patokan. Ada beberapa produk yang mengeluarkan mereka di 600, ada 6,5, ada yang 550. Itu setiap produk ada beda-beda ya. Nah, cuman ring seratanya itu di 500 sampai 600 watt untuk 1 PK yang low watt. Nah, apa sih perbedaannya low watt? Nah, kalau low watt itu menurut saya pribadi yang saya amati, low watt yaitu daya listriknya yang low, artinya di bawah 800. Di sini tertera ya 600 dan di sini 800. Nah, kita bahas yang low watt, dia di 600 watt. Ini sama. Begitu setar, proses kerjanya sama, tidak jauh beda dengan yang standar. Hanya dari pabrikan, produsen dari AC yang mengeluarkan low watt ini, dia udah didesain kompresornya untuk daya listriknya rendah. Daya listrik rendah tetapi dengan BTU yang tinggi. Dengan BTU yang sama-sama 9000 1 PK, dia listriknya di 600. Nah, kalau 600 ini AC standar, ini listriknya di 600. Nah, cuman ini kita bicara di 1 PK. Ini low wattnya jadi di 9000 low watt 1 PK 9000 BTU, listriknya berkisar di 600 watt. Nah, ini. Untuk setarnya sama, begitu kita on di remote sama, langsung di 600 watt. Saat suhu udara sudah tercapai, temperatur sudah tercapai, otomatis berhenti mengirim strum ke kompresor. Dan sama seperti yang konvensional standar tadi, yang nyala hanya unit indoor saja dan kompresor berhenti. Nanti setelah tercapai suhu dan suhu sudah tercapai, dan nanti apabila suhu sudah naik lagi, di atas permintaan dari remote, contohnya 24, dia naik di 25, 26, dan 27, dan seterusnya. Sama, si indoor mengirim perintah kerja ke unit outdoor. Nah, itu low watt. Tidak jauh beda dengan standar. Hanya membedakan daya listriknya yang dikonsumsi. Pabrikan sudah mendesain sedemikian rupa dengan daya watt yang rendah. Kenapa sih low watt ini? Sebenarnya low watt ini digunakan untuk beberapa konsumen yang memiliki ataupun mempunyai masalah tentang KWH daya rendah. Jadi kapasitas listrik yang tersedia di rumah ataupun di gedung konsumen ini yang ingin menggunakan AC, itu KWH-nya rendah. Artinya dia memiliki kapasitas atau kemampuan listrik rumahnya itu tidak mencukupi kalau untuk listrik yang 1 PK. Makanya didesainlah dari produsen AC mengeluarkan yang low watt. Nah, ini biar bahasanya gini lah umumnya. 1 PK standar, kita pasang pasti turun jeglek. Itu ya bahasa umumnya lah, jeglek lah. NCB-nya turun ya, ngetrip ya, turun. Turunnya bukan konslet, karena ketidakmampuan kapasitas KWH itu untuk memenuhi kebutuhan unit AC. Paham ya di sini ya? Nah, jadi saat dipakai AC standar ini turun, nah ada alternatif yang kedua, bisa pakai AC yang low watt. Nah, tentunya dengan beberapa pertimbangan. KWH listriknya juga harus mencukupi. Kalau dipasang low watt juga. Dipasang standar ngejeglek, dipasang low watt jeglek, turun juga. Kita juga harus tahu berapa sih kapasitasnya. Tentunya kita pasang AC low watt juga harus di atas 600 watt ini untuk di supply ke AC ya. Jangan KWH listrik 600 watt dipasang AC yang 600 watt, ya tetap turun gitu ya. Paham ya di sini ya. Nah, ada kekurangan dari low watt, dia dinginnya bahasa umumnya apa ya? Delay. Jadi dia pelan, dinginnya pelan. Dinginnya pelan, daya listrik rendah.
Jadi dinginnya selisih itu kalau menurut saya yang sudah saya amati. Taruhlah AC standar 15 menit, kalau BTU-nya tercapai sesuai dengan spesifikasi unit, taruhlah di 15 menit sudah dingin. Tapi kalau yang low watt, ini ada selisih 15 menitan ya. Jadi misalkan yang standar 15 menit, ya ini bisa 20, 25, dan 30 menit. Artinya ada perbedaan delay gitu ya. Tuh. Yang ketiga, sama-sama 1 PK inverter, sama-sama 9000 BTU 800 watt. Nah, jadi gini. Itu kan AC-nya inverter, kenapa kok wattnya tinggi? Sama dengan standar. Ya, memang seperti itu. Karena di unit pun sama, tertulis wattnya di nameplate-nya pun sama, 800 watt. Terus apa dong? Tidak ada jauh beda. Nah, ada perbedaannya di sini. Jadi gini, AC inverter itu dia sistem kerjanya begini. Dari wattnya rendah. Taruhlah kita mau mencapai di 800. Dia bekerja dulu 100, 150, 200, 300, 400 sampai beban terpuncak di sini menyentuh di 800 watt. Artinya kenapa? Sudah menyentuh ini, kalau ruangannya sudah tercapai temperaturnya, nih ya, saat temperatur sudah tercapai, puncak beban tertinggi di 800 watt, temperatur ruangan sudah tercapai, dia turun. Set, 150, 200, turun. Nah, temperatur nanti ruangan sudah naik lagi, kita bicara kembali lagi di 24 misalkan, dia naik di 25, 26, 27. Teng, dia kirim lagi bekerja. Naik. Nah, saat sudah tercapai suhu, dia turun. Nah, setar awal tetap tinggi. Nah, jadi untuk pemasangan AC standar dan AC inverter, kapasitas wattnya harus disediakan sama. Nah, jadi kalau yang dayanya rendah, pakai yang low watt. Nah, kelebihan dari inverter, kalau dikalkulasi jangka panjang pemakaian, itu dari sales marketing, itu bahasa dari sales marketing mereka menyampaikan, dan menurut saya juga tidak jauh beda, ada perbedaan. Artinya irit jangka panjang. Misalkan yang 800 watt AC standar, dalam 1 bulan kita menggunakan konsumsi listriknya untuk AC aja 200.000. Kalau di AC inverter, itu bisa di 150, 170. Nah, itu kalau jangka panjang pastinya kita total. Yang paham matematika, itu pasti selisihnya lumayan ya. Nah, itu demikian tadi cara prinsip kerja AC inverter. Nah, ada beberapa kekurangan AC inverter. Kekurangnya gini, AC inverter itu ada 2 modul, unit indoor dan di unit outdoor. Nah, sebenarnya AC inverter itu untuk cas servis cuci berkala pun itu harganya lebih mahal. Kenapa? Karena tingkat resiko sebagai seorang teknisi lapangan, inverter itu tidak main-main. Inverter itu AC mahal, banyak fitur, banyak perangkat komponen elektronik di unit indoor dan outdoor. Orang kadang nyepelin gini, cuci AC kok mahal banget sih, cuma disemprot-semprot aja. Mohon maaf, sekalipun cuma mainan air, teknisi menanggung resiko. Resikonya apa? Insiden. Entah itu jatuh dari tangga, dari ketinggian, tersengat listrik. Itu ya contohnya. Yang berikutnya, resiko apabila AC konsumen yang diservis sebelum teknisi datang hanya kurang dingin karena kotor. Bisa jadi karena kelalaian ataupun, ini bukan bicara percikan air ya, ada kandungan uap air sedikit yang masuk ke celah unit perangkat elektronik di unit indoor dan outdoor AC inverter. Itu bisa menyebabkan korsleting ataupun error. Dan itu pasti menyebabkan unit tidak bekerja secara maksimal. Yang menanggung siapa? Teknisi. Nah, makanya di sini saya juga menekankan apabila teman-teman memanggil teknisi, apabila teknisinya berlaku jujur, bekerja dengan baik, alangkah baiknya dikasih tips lebih. Kenapa? Banyak teknisi berbuat curang karena mereka memberikan harga yang murah,
sementara dituntut untuk bekerja maksimal. Itu sebenarnya tidak sebanding. Nah, makanya kalau saya service assessment inverter itu harganya saya bedakan. Itu ya kalau saya ya. Nah, AC inverter itu tadi, jadi nyucinya pun servisnya nggak sembarangan. Ada satu komponen perangkat, pastinya berdampak ke perangkat yang lainnya. Nah, saya urut lagi dari atas. AC standar, kembali kita bicara harga. AC standar itu harganya terjangkau, murah. Artinya harga yang AC standar ini di bawah harga AC low watt. Dan AC low watt harganya di bawah AC inverter. Tingkatan tertinggi harga mahal AC masih dikuasai tentunya dari inverter. Yang agak murah low watt, yang paling murah standar. Nah, kalau standar dan low watt itu mudah perawatannya, komponen spare part di pasaran mudah dicari, cas servisnya tidak begitu mahal, artinya beda dengan yang inverter. Inverter ini saya sarankan apabila ada trouble, jangan sekali-kali menggunakan jasa teknisi yang belum berkompeten. Artinya ilmu baru setengah-setengah, memaksakan, mencoba-coba bahasanya. Jadi gini, ada bahasanya gini orang, kalau tidak mencoba, kan tidak bakal bisa. Ya, boleh kita berasumsi seperti itu. Cuman kita ini kerja jangan sembarangan. Ibaratnya perang, kita nggak punya senjata, modal nekat, ditembak musuh dari lawan. Kita bisa apa? Setidaknya kita tuh punya senjata. AC rusak ini, kita punya. Rusak ini, eksekusinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu harus udah punya mindset. Jadi jangan bahasanya, masalahnya gini loh. Banyak sekali tukangnya, oknum. Itu mereka modal obeng sama preyon ngakunya teknisi. Begitu dikasih pekerjaan inverter, kelabakan. Nah, bukan berarti saya pinter, tidak. Tapi seperti itulah di lapangan. Banyak terjadi. Ya, makanya itu, ini tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicermati, bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ataupun ada sesuatu yang kurang berkenan, sesuatu yang kurang paham, bisa tulis di kolom komentar, kritik, saran, pertanyaannya, nanti bisa dilampirkan di kolom komentar ya. Demikian tadi penjelasan dari saya. 3 jenis AC split, yaitu standar, low watt, dan inverter. Sistem kerjanya seperti itu tadi, kurang lebih seperti itu. Adapun kekurangannya saya mohon maaf. Nah, setelah ini akan saya sampaikan, saya kasih lihat apa sih perbedaan AC inverter dan konvensional biasa ataupun standar dari segi tampilan dan barangnya. Oke, simak terus, jangan. Oke, lanjut tentang AC standar tadi ya, yang saya sebutkan AC standar. Seperti apa sih bentuk penampakannya AC standar? AC standar itu kalau dari body nameplate masih seperti ini. Ini saya ambil sampel produk siap. Nah, kalau AC inverter dia ada tertera tuh ya, Gtech inverter ion plasma cluster siap. Nah, jadi ada tulisannya inverter. Nah, kalau standar biasanya polos. Nah, hanya ada new Refrigen Eco R32 siap ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini saya geser dulu. Nah, yang pertama AC standar. Nah, jadi gini. Di sini ada kabel koneksi untuk perintah kerja dari unit indoor, ngirim perintah kerja ke outdoor menggunakan line. Perintah kerja melalui kabel. Ada grounding, ada min, plus ya. Nah, seperti ini. Ini AC standar. Apa sih yang maksudnya apa sih yang terpasang di perangkat AC standar? Nah, AC standar itu hanya ini. Yang pertama jantung untuk proses kompresi freon. Ini disebutnya kompresor ya. Nah, ini kompresor. Nah, ini kompresor. Di sini ada overload ya. Di sini ada overload untuk pembatas tingkat suhu kompresor. Di sini ada namanya kapasitor kompresor. Nah, ini kalau dijabarkan bahasa awamnya biar sedikit paham,
Contohnya kayak aki. Nah, jadi untuk memperbesar tegangan di sinilah fungsinya. Contohnya kayak motor ataupun mobil, tanpa adanya aki tidak akan bisa start. Nah, inilah namanya kapasitor kompresor. Dan berikutnya ada lagi kapasitor kipas. Kipas untuk menggerakkan penguat dinamo blower dari unit indoor. Nah, ya. Di sini ada kapasitor kipas, kapasitor kompresor, unit kompresor, ini soket pembagi SCR. Di sini ada overload, ya, overload. Ini baling-baling kipas. Di sini ada dinamo motor fan blower outdoor. Ini disebutnya kondensor, ya, kondensor. Di sini dalam ini tembaga, dalamnya ini ada aliran freon. Kalau udah dioperasikan secara normal. Dan ini penampakan AC standar. Nah, kalau AC low watt itu sama persis seperti ini. Ada motor fan, motor kipas outdoor, motor fan blower, kapasitor kompresor, ada kapasitor kipas, ada overload, ada kompresor, dan soketnya pun sama. Nah, yang membedakan yaitu kompresornya sudah didesain dengan kemampuan kerja listrik konsumsi yang low, rendah. Nah, di sini ya. Di sini letak yang membedakannya. Di dalam ini sudah didesain dari produsen pabrikan merek tertentu, yaitu dengan daya konsumsi listrik rendah ada di sini. Nah, yang selanjutnya AC inverter. Ini dia. AC high class premium. Nah, jadi inilah komponen perangkat, kalau bahasa umumnya modul elektrikal yang terpasang di unit outdoor. Posisinya di sini, ya, ada di sini. Ini saya lepas biar mudah dipahami, mudah dicermati. Sekilas mata kita memandang, kita bisa langsung tahu, apa sih AC inverter. Nah, sama AC inverter di sini ada soket. Kalau inverter itu beda dengan yang standar tentunya, ya, udah pasti. Di sini ada 3 line. Ada 1, 2, dan N. Ada N, ada 1, ada 2. Dan pemasangannya pun ini tidak boleh terbalik kabelnya, karena bisa menyebabkan error dan gagal fungsi. Makanya AC inverter pemasangannya pun casnya lebih mahal dari AC yang standar. Karena tingkat kehati-hatian dan tingkat kesulitannya pun berbeda. Ya. Di sini ada trafo untuk penguat ampere. Di sini ada pendingin, ada elko. Ya. Banyak, inilah komponen elektronika. Ini yang merubah dari listrik AC, listrik searah, diprogram menjadi listrik arus bolak-balik, ya. Nah, ini. Jadi kompresor inverter ini sudah didesain kerjanya beda dengan kompresor yang standar. Nah, ini didesain dengan daya rendah saat suhu ruangan sudah tercapai. Inilah otak program perintah kerja yang bagian outdoor. Dan untuk di indoor ada juga di sini. Nah, ini saya buka, ya. Mohon maaf. Sulit. Tentunya bisa dipahami, di unit indoor ini ada namanya PCB electrical ataupun modul. Nah, di sini mengirim sinyal perintah kerja untuk ke kompresor. Kompresor juga ada otak program komputer untuk perintah kerja ke kompresor juga. Seperti itu. Dan ini banyak komponen di dalam unit AC inverter. Tentunya cara kerja sudah beda. Nah, di sini sama. Ada motor outdoor, motor fan outdoor. Nah, untuk penguat sistem kerja di kompresor ataupun penguat untuk penggerak dinamo sudah terprogram di sini. Nah, makanya ini kalau kena percikan air ini bisa konslet.
Saat servis disemprot-semprot, makanya harus memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sedikit saya informasikan juga, kondensor seperti ini sama-sama siap, produk siap. Ini disebutnya kondensor model aluminium. Yang ini kondensor model tembaga. Ya, jelas ya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, ini yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, bisa menyimak, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun yang kurang bisa dimengerti, bisa disampaikan lewat kolom komentar, bisa ditanya-tanya. Mudah-mudahan apa yang saya mengerti bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab satu persatu. Oke, makanya sebelum membeli, putuskan sesuai kebutuhan dan sesuai budget. Oke, terima kasih. Salam Media Servisasi Tangerang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Salam sehat Indonesia.